Hai sahabat hasil film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjuangan pemuda desa yang selalu dianggap sebelah mata. Namun seiring berjalannya waktu, pemuda tersebut tiba-tiba menjadi kesatria hebat yang mampu melindungi semua penduduk desa dari ancaman klan api kegelapan. Adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Sebuah kuil leluhur alam dewa inilah film pun dibuka. Kita diperkenalkan akan sosok si pendekar tua yang sedang melakukan meditasi guna meningkatkan kemampuan kanuragan ilmu spiritualnya. Ia bernama Master Yu. Merasa mendengar suara rintihan, Master Yu bergegas pergi untuk mengeceknya. Dan benar saja, di altar leluhur alam dewa inilah Master Yu melihat keberadaan si wanita cantik yang sedang tertatih terluka di bagian paha putihnya. Berfirasat jika wanita yang menggodanya bukanlah wanita baik, tentu dengan penuh sigap ia berwaspada dengannya. Ya, di sini akhirnya terbongkar jika wanita yang baru ia tolong merupakan si siluman ular yang sedang mencari gaman legendaris yang tersimpan di dalam kuil. Adegan pun beralih di sebuah desa yang bernama Batu Dewa. Nampak terlihat seorang gadis dikejar oleh para pemuda desa karena gadis tersebut dianggap sebagai anak haram. Di sini Yu'er diintimidasi oleh Lu Xiuhe dan para kerabatnya sambil berkata jika Yu'er ialah gadis siluman. Tak terima melihat adiknya diintimidasi, Erlang, kakak Yu'er dari arah belakang tiba-tiba melesat menghajar Lu Xiuhe dan yang lainnya. Erlang yang tak ingin melihat Yu'er kembali mendapat perlakuan yang tak baik. Ia mengancam mereka dengan mengatakan, aku bisa lebih kejam dari hal yang usai saya lakukan pada kalian. Di saat hendak kembali, langkah kaki Erlang seketika terhenti mendengar Lu Xiuhe yang mengatakan dirinya sebagai anak haram dari bangsa siluman. Tersurut emosi akan perkataan tersebut, terlihat tangan Erlang mengeluarkan kekuatan spiritual sambil menatap tajam ke arah mereka. Yang untungnya tindakan tersebut dapat dihentikan oleh seorang pak tua yang tak lain ialah ayah kandungnya. Sesampainya di dalam rumah inilah terlihat Erlang dihukum ayahnya untuk jongkok atas perlakuannya yang usai ia perbuat. Sedangkan di sisi lain di dalam kuil leluhur alam dewa, terlihat Master Yu akhirnya terbangun dari meditasinya yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Semenjak kala berhadapan dengan Dewi Siluman yang bernama Chongming. Sadar jika usianya yang sudah semakin tua, Master Yu mulai mengeluarkan pusaka cermin langit agar dapat mencari orang yang tepat untuk ia jadikan sebagai muridnya. Ya, dari kejauhan inilah cermin ajaib Master Yu menunjuk Erlang yang nantinya akan menjadi cikal bakal muridnya di masa depan. Yu'er yang sedang menemani kakaknya, tiba-tiba ia mendengarkan suara desisan berhawa aneh berada di dekatnya. Penasaran akan hal tersebut, Yu'er mengajak Erlang untuk bergegas pergi melacak sumber suara desisan berasal. Berkat kelebihan indera pendengaran Yu'er yang tajam, akhirnya mereka berhasil menemukan titik sumber suara desisan yang ternyata hal itu ialah tindakan si siluman yang sedang mencuri bayi untuk ia gunakan sebagai ritual pemulihan energi spiritual.
Tak ingin hal tersebut terjadi, Erlang berusaha mengejar untuk dapat merebut bayi yang dibawa oleh si siluman tersebut. Mendengar suara keributan, Lucioi bersama kerabatnya mencoba untuk mengecek memastikan kondisi sekitar. Dan benar saja, di sini dirinya sangat terkejut melihat kakak iparnya yang sudah tak berdaya sambil berkata jika anaknya usai dicuri siluman. Erlang yang tak ingin kehilangan jejak, ia pun berusaha tetap mencarinya sampai masuk ke dalam hutan. Ya, dengan secara tiba-tiba dari arah belakang, Erlang terlilit diserang oleh si siluman ular piton yang amat ganas. Menganggap jika pemuda di hadapannya tak memiliki nyali, tentu dengan tertawa bahagia, si siluman tersebut berkata jika mereka akan ia jadikan sebagai santapan makan malamnya. Sadar jika mereka ialah manusia berdarah dewa, Nona Yun yang tak ingin binasa, ia memilih untuk kabur meninggalkan tempat tersebut. Seusai kejadian tersebut, sang ayah yang sekaligus tabib desa yang mengobati anaknya Erlang yang terluka. Namun di sini terlihat Erlang sangat marah terhadap ayahnya, sebab sampai saat ini ayahnya masih menyimpan rahasia tak memberitahu siapa sebenarnya ibu kandungnya. Tentu, di sini Erlang tetap mendesak agar ayahnya dapat memberitahu siapa dan di mana keberadaan sang ibu. Dengarkan desakan tersebut membuat sang ayah malah berbalik marah pada Erlang serta menyuruhnya untuk diam. Karena rasa tak tega melihat kedua anaknya, akhirnya sang ayah menghantarkan mereka di tempat keberadaan ibu kandung Erlang dan Yu'er esok paginya. Di tempat Gunung Segel Dewa inilah Yaoji, ibu kandung Erlang yang merupakan dewi penjaga alam, bertaruh nyawa berjuang dengan menyegel Chongming, si ratu klan api kegelapan, demi keamanan dan ketentraman alam dunia. Tentu tindakan tersebut sudah Yaoji lakukan selama 20 tahun semenjak Erlang baru lahir. Di sini sang ayah Erlang melanjutkan ceritanya, di mana dulu 20 tahun yang silam di saat dirimu baru lahir, ibumu pergi menjalankan tugas mulia untuk melawan ambisi Chongming, sang tetua klan api kegelapan yang berkeinginan besar mendapatkan pusaka mutiara dewa. Dalam keadaan terdesak dan tak lagi mampu melawan kesaktian Chongming, untungnya Yaoji datang tepat waktu menggagalkan ritual penyatuan pusaka mutiara dewa dengan telur sakti yang merupakan wujud dari anaknya Yu'er. Ya, karena baru melahirkan inilah, tentu energi spiritual Yaoji masih melemah yang tak mungkin dapat menang berhadapan dengan Chongming. Meskipun hal sedemikian, Yaoji yang tak memiliki pilihan lain, akhirnya ia mengeluarkan segala kemampuannya mengeluarkan segel 5 unsur, angin, darat, api, bahkan air yang ia gabungkan untuk dapat mengalahkan Chongming. Tragedi itulah alasan kenapa ayah Erlang menyembunyikan rahasia, tak memberitahu pada mereka, sebab selama ini dirinya sangat terpukul tak bisa melihat lagi istri tercintanya. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari sang ayah, Erlang dan Yu'er mencoba untuk menerobos masuk mantra segel yang berada di hadapannya. Di sini Yu'er dan Erlang sangat takjub melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Merasa sangat terganggu akan kedatangan mereka, si dewa penjaga pintu batasan yang mengamuk, ia pun seketika melesatkan serangan, mengusir Erlang dan Yu'er agar dapat meninggalkan tempat larangan tersebut. Dalam kondisi yang terdesak inilah, untungnya Master Yu berhasil menyelamatkan sambil menyambut akan kedatangan mereka. Di sini Master Yu mengatakan jika dirinya sudah 20 tahun menunggu hingga kumisnya memutih. Tak peduli akan hal tersebut, Erlang menyuruh si Pak Tua minggir agar tak menghalangi langkahnya untuk masuk membebaskan ibunya. Pak Tua yang mengerti jika kedua anak di hadapannya merupakan anak Yaoji dan Chongming. Ia menjelaskan
jika dirimu ingin membebaskan ibumu, paling tidak dirimu harus memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Sebab jika Yaoji ibumu bebas, Chongming, sang ratu klan api kegelapan, secara otomatis juga akan terbebas. Untuk itu, satu-satunya cara agar dapat menyelamatkan ibumu, kalian harus berlatih teknik ilmu sihir dewa dan bersedia menjadi muridnya. Dengan syarat, kalian harus mendapat restu izin dari ayahmu. Merasa tantangan dan syarat tersebut tidaklah berat. Terlihat Erlang dan Yoer keluar menemui ayahnya yang lagi sepaning khawatir akan keselamatan mereka. Di hadapan sang ayah, Erlang berusaha meminta izin. Namun hal tersebut sontak membuat sang ayah sangat marah sambil berkata jika dirinya tak ingin lagi kehilangan orang yang sangat ia sayang dalam kehidupannya. Meskipun tak mendapat restu, Erlang yang tetap teguh dengan pendirian, ia kembali masuk agar dapat belajar dan membebaskan ibunya dari segala penderitaan. Sedangkan di sisi lain di dalam markas klan api, terlihat Nona Yun mengeluarkan kemampuannya berkomunikasi dengan Ratu Chongming. Jika dirinya usai melihat seorang gadis yang sangat ia yakini anak tersebut keturunan klan api. Dengar akan kenyataan tersebut, Chongming seketika tertawa senang di hadapan Yaoji sambil mengatakan jika tak akan lama lagi dirinya pasti akan keluar. Master Yu yang tak memiliki waktu lama, ia mulai menguji kemampuan Erlang dengan 3 tahapan. Dimana jika Erlang mampu dan berhasil melewati ketiga ujian darinya, maka Erlang resmi diangkat sebagai muridnya. Namun, jika hal itu nihil tak berhasil ia lakukan, maka tak akan ada kesempatan baginya untuk bertemu bahkan berjumpa dengan ibunya. Ya, di sini Master Yu menyuruh Erlang mendaki sampai di puncak tebing dengan batasan waktu 30 menit. Dan harus kembali sebelum dupa suci miliknya habis terbakar. Dengan penuh kehati-hatian serta pendirian yang teguh, terlihat Erlang terus mendaki tebing tersebut yang tanpa ia sadari. Rambut jenggot di dagunya pun tumbuh dengan subur dan beruban. Bahkan dari musim ke musim pun terus berganti, yang membuat dirinya merasa lelah dan hampir putus asa. Ketika hujan salju turun inilah, Erlang melihat bayangan ayahnya yang terlihat sudah sangat tua dan renta. Di sini, Erlang sangat menyesal mensedih karena tak bisa menjadi sosok anak yang berbakti. Dalam kesedihan dan hampir putus asa inilah, Master Yu datang memberitahu Erlang jika dirimu saat ini sudah tak memiliki siapapun. Untuk itu dirimu boleh berhenti tak melanjutkan pendakian yang amat melelahkan dan menguras waktu dengan sia-sia. Erlang yang mengerti jika ini merupakan ujian, tentu dengan tekad kuat dan pendirian yang tinggi, ia tetap pantang menyerah agar dapat sampai di puncak tebing. Sebab mengaku kalah sebelum berjuang hanyalah dimiliki oleh bangsa pecundang. Ya, pada akhirnya Erlang pun berhasil sampai di puncak tebing kembali dengan selamat, serta berhasil menuntaskan ujian pertama dari Master Yu. Erlang yang sedikit bingung, tentu ia merasa linglung, sebab di dunia lain ia merasa tubuhnya sudahlah tua, berjenggot, bahkan beruban seperti Mbah No yang sudah ompong giginya. Setelah ujian pertamanya berhasil, Master Yu kemudian membawa Erlang di halaman depan kuil untuk melanjutkan pelatihan ujian tahap keduanya. Di sini, Master Yu menyuruh Erlang untuk mengeluarkan segala kemampuannya dengan cara menarik nafas terpusat pada satu pikiran. Ujian ini sengaja Master Yu lakukan agar dirinya dapat mengetahui level kekuatan Erlang dan seberapa keras pukulan darinya. Karena kekuatan Erlang di luar dugaan, untuk menutupi rasa malu, Master Yu seketika berpamitan pergi dari hadapannya. Memasuki ujian tahap kedua inilah,
Master Yu kemudian menyuruh Erlang menerobos masuk mengambil pusaka tongkat legendaris yang berada di altar leluhur Sekte Kunlun. Dengan ditemani Yu-Er inilah terlihat Erlang mulai mendekati pusaka tongkat legendaris yang sudah ratusan tahun tertancap di sana. Namun, di saat hendak mencabut, di waktu yang bersamaan, Erlang dan Yu-Er dikejutkan kemunculan monster anjing raksasa yang terkenal akan keganasannya. Erlang yang tak ingin gagal, dengan penuh keyakinan, ia pun melesat mengeluarkan pukulan Brojo Musti yang baru ia kuasai. Nah, disinilah Master Yu sangat bangga melihat Erlang yang berhasil menuntaskan ujian tahap pertama dan keduanya. Sebelum memulai ujian tahap ketiga, Master Yu menyuruh mereka untuk pulang menjenguk ayahnya di rumah. Tentu dengan pasti sang ayah sangat merindukan kedatangan kalian. Setibanya di rumah, nampak sang ayah menutupi rasa rindu pada mereka. Erlang yang tak ingin menjadi anak durhaka yang tak berbakti, yang mengatakan maaf di hadapan ayahnya. Karena semua demi kebaikan, sang ayah menyuruh mereka untuk tetap semangat. Erlang yang sudah tak sabar menanti ujian tahap ketiga. Esok harinya ia kembali mendatangi Master Yu agar dapat dengan segera melatih dirinya untuk sampai di tahapan terakhir. Master Yu yang melihat jiwa Erlang belumlah stabil. Ia memberitahu mengatakan di hadapan Erlang, jika di tahapan ketiga ini dirimu tak bisa mengendalikan diri, maka hati dan ragamu akan dikuasai iblis. Tak berselang lama malam harinya, Yu-Er dengan tak sengaja melihat Master Yu yang sedang kebingungan mencari sesuatu barang miliknya. Tanpa rasa ragu dan curiga, Yu-Er menyapa dan menunjukkan letak pusaka cermin sakti berada. Merasa jika misinya berjalan dengan mulus, Master Yu palsu yang tak ingin kehilangan kesempatan, dengan tergesa-gesa dirinya menemui Erlang yang sedang mengelap pusaka tombaknya di kamar. Di sini Master Yu palsu mengatakan di hadapan Erlang bahwa ujian tahapan ketiga, dirimu cukup fokus menatap pusaka cermin sakti yang ia bawa. Nah, di dalam alam dimensi lain, Erlang dikejutkan kemunculan sosok hantu jahat yang berkeinginan menguasai jiwa Erlang. Dengan melihat kemampuan Erlang yang masih lemah, di sini sosok hantu jahat mendoktrin Erlang dengan mengatakan jika diriku bisa membantumu untuk melepaskan penderitaan ibumu yang terkurung selama puluhan tahun. Terlena akan hal tersebut membuat Erlang seketika tak berdaya di hadapannya. Karena misinya belumlah tuntas, Nona Yun kembali menghampiri Yu-Er untuk ia bawa pergi. Sebab Yu-Er merupakan satu-satunya anak keturunan Chongming yang kelak akan menjadi ratu klan api kegelapan selanjutnya. Mendengar suara jeritan yang amat kencang, membuat Master Yun terbangun yang seketika melesat menyerang utusan dari Ratu Chongming. Namun aksi tindakan tersebut gagal ia lakukan, yang membuat dirinya terhempas akibat kemunculan asap hitam misterius dari dalam cermin. Sadar jika situasi semakin membahayakan, Master Yun yang tak ingin terjadi hal buruk, ia kembali melesat mengejar arah kepergian asap hitam misterius. Ya, di sini nampak Erlang dirasuki kekuatan jahat demi membebaskan ibunya. Ratu Chongming yang melihat hal tersebut menguntungkan baginya. Ia mengatakan di hadapan Yaoji, jika hari ini merupakan malam kematianmu. Dan benar saja, di saat Erlang hendak melesatkan serangan membunuh ibunya, untungnya di waktu yang tepat Master Yun datang menghentikan tindakan tersebut. Yaoji sang ibu yang tak ingin anaknya mati terbunuh di tangan Master Yun. Ia memilih untuk masuk ke alam dimensi lain demi membebaskan anaknya dari pengaruh kekuatan jahat. Ya, di sini Yaoji mengeluarkan ajian putar giling menaruhkan nyawanya demi keselamatan Erlang. Sadar akan hal tersebut dengan rasa penuh penyesalan, Erlang menangis banter memeluk ibunya.
Atas kesalahpahaman itulah di hadapan Master Yun, Erlang yang marah besar ia mengatakan menyesal berlatih menjadi muridnya. Sadar jika hal tersebut merupakan kecerobohan yang fatal, Master Yun meminta maaf di hadapan Erlang sambil mengatakan memberitahu jika saat ini Ratu Chongming klan api kegelapan sudah terbebas yang membuat dunia diambang ancaman. Tak peduli akan hal tersebut, dengan nada lantang atas rasa kecewaan, Erlang pergi dari sana. Sedangkan di sisi lain di dalam markas klan api kegelapan, terlihat Ratu Chongming menghampiri putrinya sambil memberitahu Yu'er jika dirimulah satu-satunya penerus tunggal klan api kegelapan. Yu'er yang bingung serta tak ingin melihat ayah dan kakaknya dalam bahaya. Ia meminta pada Ratu Chongming untuk dapat memberitahu keberadaannya karena dianggap sebagai musuh besar. Ratu Chongming seketika menggeretak Yu'er untuk dapat melupakan mereka semua. Begitu halnya dengan Erlang, terlihat dirinya melemparkan pusaka tombak sakti atas rasa kesedihan dan kecewa karena misinya yang tak berhasil membawa keluar ibunya dengan selamat. Tak tega melihat keadaan Erlang, sang ayah yang paham dengan perasaan anaknya, ia mencoba menasihati memberi wejangan agar Erlang tak menyanyiakan perjuangan serta pengorbanan ibunya yang selama 20 tahun menyegel Ratu Chongming kegelapan demi menyelamatkan dunia. Ratu Chongming yang memiliki dendam pribadi dengan para dewa, ia sengaja membawa Yu'er di altar leluhur klan api kegelapan agar Yu'er tahu jika hancurnya klan api tak lain ulah dari para dewa yang bersifat angkuh, tak ingin menghargai sebuah perbedaan. Dan benar saja, terlihat dari ujung langit, Ratu Chongming mulai meluncurkan serangan untuk menghancurkan desa batu dewa dan memperbudak semua manusia. Dalam situasi yang genting inilah, Master Yun dan Erlang berusaha sekuat tenaga untuk melawan menghentikan ambisi Ratu Chongming kegelapan agar dapat menyegel kembali jalur siluman iblis yang sudah terbuka. Dari pertarungan yang sedikit sengit, secara terkejut, Ratu Chongming yang ia tusuk dengan pusaka tombak saktinya tak lain ialah adiknya sendiri. Sebelum mati inilah, Erlang meminta maaf di hadapan Yu'er karena tak bisa menjaganya dengan baik. Nah, disinilah baru terungkap jika tindakan yang dilakukan Ratu Chongming dengan tega membunuh anaknya sendiri yang tak lain demi mutiara dewa yang berada di dalam tubuh Yu'er. Dengan menyerap esensi kekuatan mutiara dewa inilah, terlihat Ratu Chongming jauh lebih kuat dari sebelumnya. Erlang yang tak ingin warga desa dan seluruh penduduk bumi menjadi budak iblis di bawah kendali Chongming. Dengan penuh keyakinan, ia pun bangkit melesat dengan kencangnya. Disinilah terlihat Erlang bertransformasi memakai baju zirah perang suci dengan kekuatan spiritual yang amat tinggi. Cukup sekali hentakan, dan burung ponik api Chongming pun berhasil dengan mudah ia musnahkan. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, terus semua para penduduk batu dewa sangat bangga pada Erlang, tak terkecuali gurunya Master Yun. Tentu, saat ini ketentraman dan kenyamanan menyertai mereka semua tanpa ada hal yang harus ditakuti kembali. Singkat cerita, esok harinya terlihat Erlang pun kembali menjalani rutinitas seperti biasanya dengan sang ayah tercinta. Di sini, dengan tiba-tiba Master Yun menghampiri mereka yang disusul dengan kemunculan Yaoji ibunya yang bernyawa ganda. Namun, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah sesali sesuatu hal yang sudah lewat dan terjadi. Tetaplah optimis
dan selalu percaya diri di era perjuangan yang selalu tak dihargai. Ya adalah, saya Minasi Film pamit undur diri karena mau ngopi dan bayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Minasi Film, bye-bye.